debat ini yang mengangkat tema penghapusan persyaratan pengalaman kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah langkah tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Saya Dita yang akan memandu jalannya debat ini. Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana banyak lulusan baru atau pencari kerja yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan karena terbantu syarat pengalaman. Di sisi lain, ada pula pandangan bahwa pengalaman kerja tetap penting untuk menjamin kualitas dan kesiapan tenaga kerja. Oleh karena itu, hari ini kita akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak yang mendukung dan yang menolak kebijakan ini. Debat akan berlangsung selama beberapa sesi. Yang pertama, pernyataan pendapat awal dari masing-masing tim selama 3 menit. Yang kedua, tanggapan dari masing-masing tim selama 2 menit. Yang ketiga, sesi tanya jawab antar tim. Yang keempat, pernyataan penutup dari masing-masing tim selama 2 menit. Saya harap semua peserta menyampaikan pendapatnya secara santun, argumentatif, dan berdasarkan data atau logika yang kuat. Baik, untuk memulai debat ini, saya persilakan terlebih dahulu tim pro untuk menyampaikan argumen pembuka selama 3 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih untuk mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami membawakan perdebatan kita kali ini pada ranah akademik konseptual guna mengawal dialektika untuk mencapai suatu perdebatan yang objektif dan komprehensif. Namun, jauh sebelum langkah kebangunan argumentasi kami, izinkanlah kami untuk mendudukan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini, yaitu penghapusan persyaratan pengalaman kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah langkah tepat untuk meningkatkan akses dan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Perlu dipahami secara bersama bahwa di negara kita, yaitu Indonesia, syarat pengalaman kerja seringkali menjadi hambatan utama bagi pencari kerja, khususnya untuk lulusan baru atau fresh graduate untuk masuk ke dunia kerja. Banyak perusahaan menetapkan minimal 1 hingga 2 tahun pengalaman sebagai syarat utama, bahkan untuk posisi entry level. Akibatnya, angka pengangguran terdidik di kalangan lulusan perguruan tinggi terus meningkat karena kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja dan kualifikasi awal pencari kerja. Lawan berdebat adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, argumen dari tim pro sudah kita dengarkan bersama. Sekarang giliran dari tim kontra yang akan menyampaikan sudut pandangnya. Silakan waktunya 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim kontra menilai bahwa kebijakan penghapusan persyaratan pengalaman kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan bukanlah langkah yang tepat. Dan justru berpotensi menurunkan kualitas tenaga kerja serta mengganggu efisiensi dunia usaha di Indonesia. Yang pertama, pengalaman kerja bukan sekedar formalitas, tetapi cerminan kemampuan praktis dan kesiapan kerja. Tanpa pengalaman, banyak tenaga kerja yang belum siap menghadapi tantangan lapangan yang bisa berdampak pada produktivitas dan keselamatan kerja. Terima kasih, kami dari tim kontra menolak mosi ini karena pengalaman kerja adalah alat ukur penting untuk menilai kesiapan dan profesionalitas. Menghapusnya tanpa sistem pelatihan yang kuat akan menurunkan kualitas rekrutmen dan beban ada di perusahaan. Solusi yang lebih bijak adalah memperkuat jalur magang dan pendidikan vokasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022, bukan menghapus standar penting dalam seleksi tenaga kerja. Akses kerja memang penting, tapi harus diiringi kesiapan dan kompetensi. Tanpa itu, kita hanya menciptakan tenaga kerja yang mudah masuk tapi sulit bertahan. Terima kasih.
kami dari tim kontra, jangan takut untuk mencoba, karena setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Sekian dari tim kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, argumen dari tim kontra sudah kita dengarkan. Sekarang giliran tim pro yang akan menyampaikan sudut pandangnya. Terima kasih kepada moderator dan rekan dari tim kontra. Izinkanlah kami memperkuat posisi bahwa penghapusan syarat pengalaman kerja adalah langkah tepat dan relevan dengan kondisi tenaga kerja di Indonesia saat ini. Pertama, kita harus sadar bahwa dunia kerja telah berubah. Yang kedua, penghapusan ini mendorong perusahaan untuk membangun sistem pelatihan dan onboarding yang kuat. Yang ketiga, akses lebih terbuka akan membantu kelompok-kelompok marginal seperti penyandang disabilitas, lulusan SMK, dan perempuan yang kembali bekerja setelah berhenti sementara. Kami dari tim pro ingin menegaskan kembali bahwa penghapusan persyaratan pengalaman kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah langkah progresif dan legal yang dapat mendorong inklusivitas serta peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Dari aspek hukum, kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 5 dan pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Persyaratan pengalaman kerja kerap kali menjadi bentuk diskriminasi terselubung terhadap lulusan baru atau kelompok yang belum memiliki akses kerja sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi mendukung asas keadilan, kesetaraan, dan pengembangan SDM secara menyeluruh. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, argumen dari tim kontra sudah kita dengarkan bersama. Sekarang giliran dari tim pro yang akan menyampaikan argumennya. Silakan. Terima kasih kepada moderator dan rekan dari tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Izinkanlah kami memperkuat posisi bahwa penghapusan syarat pengalaman kerja adalah langkah tepat dan relevan dengan kondisi tenaga kerja Indonesia saat ini. Yang pertama, kita harus sadar bahwa dunia kerja telah berubah. Yang kedua, penghapusan ini mendorong perusahaan untuk membangun sistem pelatihan dan onboarding yang kuat. Yang ketiga, akses lebih terbuka membantu kelompok marginal seperti penyandang disabilitas, lulusan SMK, dan perempuan yang kembali bekerja setelah berhenti sementara. Kami dari tim pro ingin menegaskan kembali bahwa penghapusan persyaratan pengalaman kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah langkah progresif dan legal yang dapat mendorong inklusivitas serta peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Dari aspek hukum. Baik. Instruksi diterima. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan tim pro dan Dewan Juri semuanya. Kami dari tim kontra ingin menggarisbawahi bahwa penghapusan syarat pengalaman kerja secara menyeluruh justru bertentangan dengan prinsip efisiensi dengan pengembangan tenaga kerja profesional. Bahkan potensi itu juga menabrak semangat yang diatur dalam beberapa regulasi ketenaga kerjaan. Yang pertama itu dalam pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pelatihan kerja adalah tanggung jawab. Waktu instruksi habis. Terima kasih kepada moderator dan tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Izinkanlah kami memperkuat posisi bahwa penghapusan syarat pengalaman kerja adalah langkah tepat dan relevan dengan kondisi tenaga kerja Indonesia saat ini. Pertama, kita harus sadar bahwa dunia kerja telah berubah. Yang kedua, penghapusan ini mendorong perusahaan untuk membangun sistem pelatihan dan onboarding yang kuat. Yang ketiga, akses lebih terbuka akan membantu kelompok-kelompok marginal seperti penyandang disabilitas, lulusan SMK, dan perempuan yang kembali bekerja setelah berhenti sementara. Instruksi. Baik, saudara. Terima kasih kepada moderator dan tim pro dan Dewan Juri sekalian. Kami dari tim kontra menegaskan bahwa penghapusan persyaratan pengalaman kerja berarti perusahaan atau pemberi kerja tidak lagi mewajibkan calon pekerja
memiliki pengalaman kerja tertentu sebagai syarat utama dalam proses rekrutmen. Fokus utama dialihkan pada kemampuan, keterampilan, dan kompetensi calon pekerja yang relevan dengan kebutuhan pekerja. Hal ini juga mencakup penghapusan syarat diskriminatif lain sebagai batas usia, penampilan fisik, dan status pernikahan. Instruksi. Baik, silakan saudaraku. Kami dari tim Pro ingin menegaskan kembali bahwa penghapusan persyaratan pengalaman kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah langkah progresif dan legal yang dapat mendorong inklusivitas serta peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Dari aspek hukum, kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 5 dan pasal 6, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Persyaratan pengalaman kerja kerap kali menjadi bentuk diskriminasi terselubung terhadap lulusan baru atau kelompok yang belum memiliki akses kerja sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan ini mendukung asas keadilan, kesetaraan, dan pengembangan SDM secara menyeluruh. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas argumennya kepada tim pro. Silakan tim kontra untuk memberikan argumennya. Baik, terima kasih pada moderator dan tim pro. Dalam pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pelatihan kerja adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan perusahaan. Masyarakat jika dihapus pengalaman kerja tanpa dibarengi sistem pelatihan masif dalam tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Jika syarat pengalaman kerja dihapus tanpa dibarengi sistem pelatihan masif dan integratis, maka yang terjadi adalah penurunan kualitas dan kesiapan tenaga kerja di dunia kerja real atau nyata. Dalam peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, ditekankan pentingnya kerjasama antara dunia pendidikan dan industri. Kerjasama itu artinya tenaga kerja yang idealnya masuk kerja setelah melalui jalur pelatihan dan pengalaman awal seperti magang, bukan untuk menghapus begitu saja persyaratan pengalaman. Karena itu justru melemahkan prinsip think and match. Yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 juga menekankan fleksibilitas dan efisiensi pasar tenaga kerja, bukan penghapusan standar seleksi pengalaman kerja adalah alat ukur kemampuan profesional dan bentuk diskriminasi. Jadi kami tegaskan bahwa penghapusan syarat kerja atau pengalaman kerja adalah solusi yang terlalu instan dan berisiko serta tidak sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan peningkatan kualitas SDM Indonesia. Baik, sekian dari tim kontra. Baik, kita telah menyelesaikan sesi tanya jawab antar tim. Selanjutnya kita masuk ke sesi pernyataan penutup dari masing-masing tim. Pertama-tama kami persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan pernyataan penutupnya selama 2 menit. Waktu dimulai sekarang. Terima kasih kepada moderator dan tim kontra. Dewan juri yang terhormat, penghapusan syarat pengalaman kerja adalah langkah tepat untuk membuka akses yang lebih luas, khususnya bagi lulusan baru dan mencari kerja pemula. Kebijakan ini sejalan dengan pasal 5 dan 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjamin hak setiap warga untuk mendapat kesempatan kerja yang adil tanpa diskriminasi. Di era kompetensi, pengalaman bukan satu-satunya ukuran kemampuan, maka ini juga mendorong perusahaan untuk menjalankan pelatihan kerja dalam pasal 11 dan 12 Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga kualitas tenaga kerja tetap terjaga akan meningkat dari dalam. Maka kami percaya kebijakan ini tidak hanya memperluas akses, tapi juga membangun sistem kerja yang lebih adil, dinamis, dan masa depan. Bila ada sumber di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Akhir perdebatan telah datang manakala urusan negeri. Terima kasih atas waktunya moderator, Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati perdebatan, serta rekan-rekan berpikir dari tim kontra yang amat kami banggakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim pro atas pernyataan penutup.
dan Dewa Juri saya. Terima kasih kami dari tim kontra menolak mosi ini karena pengalaman kerja adalah alat ukur penting untuk menilai kesiapan dan profesional. Menghapus tanpa sistem pelatihan yang kuat akan menurunkan kualitas rekrutmen dan beban ada di perusahaan. Solusi yang lebih baik, yang lebih bijak adalah memperkuat jalur magang dan pendidikan vokasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022, bukan menghapus standar penting dalam seleksi tenaga kerja. Akses kerja memang penting, tapi harus diiringi kesiapan dan kompetensi. Tanpa itu, kita hanya menciptakan tenaga kerja yang mudah masuk, tapi sulit bertahan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita telah menyimak bersama argumen dari kedua tim tentang tema penghapusan persyaratan pengalaman kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dari debat ini, kita bisa melihat bahwa setiap kebijakan memiliki sisi positif dan tantangan tersendiri. Semoga pendekatan ini tidak hanya menjadi ajang adu argumen, tetapi juga membuka wawasan kita tentang dunia kerja dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta debat, dewan juri, dan hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.